Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anakku yang ada di rumah yang berbahagia, pada hari ini kami akan menyampaikan materi dalam kegiatan pengenalan sekolah ini, yaitu pengenalan kurikulum SMK Negeri 2 Nganjuk. Yang tentunya pada masa ini adalah masih masa pandemi. Tentu pelaksanaan kegiatan MPLS ini dilaksanakan secara daring atau pelajaran jarak jauh yang kita ikuti saat ini. Dan juga pada masa-masa yang akan datang, yaitu untuk proses pembelajaran tentunya juga masih dilaksanakan secara daring seperti hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya, nanti dalam pelaksanaan pengenalan kurikulum di sekolah ini, yaitu kurikulum SMK Negeri 2 Nganjuk, kalian akan mengenal tentang identitas sekolah dan juga akan mempelajari apa saja yang akan kalian pelajari saat melaksanakan pembelajaran di SMK Negeri Nganjuk, tentu sesuai dengan pilihan di program kalian masing-masing. Dan nanti bagaimana juga kalian setelah mengikuti proses pembelajaran berlangsung, dan bagaimana nanti kalian supaya bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya sampai dengan bisa naik kelas. Ya, itu semua nanti kalian akan mengenal lebih jauh tentang materi kurikulum ini yang nanti akan saya sampaikan. Namun sebelum mengikuti pemaparan kami, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang pada tahun ini kalian telah lolos seleksi sebagai peserta didik baru yang masuk di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Ya, tentu dengan diterimanya kalian semua ini merupakan siswa pilihan. Ya. Dari sekian ratus yang ingin daftar ke SMK Negeri Nganjuk, tapi belum mendapatkan kesempatan atau belum bisa diterima di SMK Negeri Nganjuk. Ya, tentunya dengan diterimanya kalian sebagai peserta didik baru ini, ya, semoga kalian semangat mengikuti pembelajaran di SMK Negeri Nganjuk, mempunyai rasa bangga terhadap sekolah, sehingga kalian bisa sukses dalam menempuh pembelajarannya dan mungkin sukses dalam mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Baiklah anak-anakku semuanya, kita ikuti materi pengenalan lingkungan sekolah ini, yaitu kurikulum SMK Negeri 2 Nganjuk. Kita mulai dengan mengenal profil sekolah atau identitas sekolah kita. Nama sekolah kita adalah SMK Negeri 2 Nganjuk yang berdiri pada tanggal 10 Oktober tahun 1977 di Jalan Lawu nomor 3 Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Kelurahan Keramat, Kecamatan Nganjuk. Nama kepala sekolah saat ini adalah DRA Yatini MSI, dan selain kepala sekolah ada kepala kantor atau kepala tata usaha, yaitu Bapak Rohmat SPD. Untuk kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya ini dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah, yaitu ada 4 wakil kepala sekolah. Yaitu yang pertama adalah wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, yaitu dengan nama Bapak Wiono, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yaitu Ibu DRA Sumarsih MPD. Yang ketiga adalah wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, yaitu Bapak Kirana Basuki SPD. Yang keempat adalah wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, atau Bapak Irwanto
Wibowo SPD MSI. Ya, itulah beberapa wakil kepala sekolah yang ada di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Untuk selanjutnya kita masuk di bidang kurikulum. Kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 2 Nganjuk yang akan kalian ikuti semua ini adalah kurikulum SMK tahun 2013 yang direvisi pada tahun 2018, yaitu di SMK Nganjuk diberi nama kurikulum SMK Negeri 2 Nganjuk revisi tahun 2018. Dari kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 2 Nganjuk ini akan dibagi menjadi 3 bidang keahlian. Yang pertama adalah bidang keahlian bisnis manajemen, yang kedua adalah bidang keahlian pariwisata, yang ketiga adalah bidang keahlian seni dan industri kreatif. Dari ketiga bidang keahlian yang ada ini, masing-masing bidang keahlian mempunyai program keahlian. Kalau bisnis dan manajemen itu mempunyai 3 program keahlian. Yang pertama adalah manajemen perkantoran, yang kedua adalah akuntansi dan keuangan, yang ketiga adalah bisnis dan pemasaran. Ini adalah program keahlian dari bidang keahlian bisnis dan manajemen. Terus yang bidang keahlian yang kedua, pariwisata, mempunyai program keahlian 2, yaitu yang pertama tata busana, yang kedua adalah tata kecantikan. Sedangkan untuk bidang keahlian yang ketiga, seni dan industri kreatif, ini hanya ada 1 program keahlian, yaitu seni tari. Dari program keahlian yang ada, ini masing-masing juga mempunyai lagi, yaitu yang namanya kompetensi keahlian. Jadi kalau program keahlian manajemen perkantoran mempunyai kompetensi keahlian atau mungkin yang lebih dikenal dengan nama jurusan, ya, ini ya, kompetensi keahlian atau mungkin yang lebih dikenal dengan nama jurusan, yaitu dari manajemen perkantoran ini mempunyai kompetensi keahlian atau jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau disingkat OTKP. Ya, ini maka dari siswa baru yang diterima di OTKP ini ya, jadi jurusannya atau kompetensi keahliannya OTKP ini, program keahliannya perkantoran, bidang keahliannya bisnis dan manajemen. Sedangkan untuk yang akuntansi dan keuangan lembaga itu mempunyai jurusan atau kompetensi keahlian ini, akuntansi dan keuangan lembaga atau disingkat AKL. Ya. Siswa yang diterima di AKL yaitu berarti mempunyai jurusan ini AKL, mempunyai program keahlian akuntansi dan keuangan, bidang keahliannya bisnis dan manajemen. Yang berikutnya adalah untuk program keahlian bisnis dan pemasaran, mempunyai jurusan atau kompetensi keahlian yang namanya bisnis daring dan pemasaran, disingkat BDP. Terus untuk bidang keahlian pariwisata yang tadi mempunyai 2 program keahlian, yaitu yang pertama tata busana, ini mempunyai jurusan atau kompetensi keahlian yang namanya sama, yaitu tata busana atau disingkat TB. Sedangkan dari program keahlian tata kecantikan mempunyai kompetensi keahlian atau jurusan yaitu tata kecantikan kulit dan rambut, singkat TKKR. Ya. Terus selanjutnya dari seni tari, itu program keahlian seni tari mempunyai jurusan atau kompetensi keahlian yang namanya sama,
sama, yaitu seni tari juga ya, yang disingkat STAR. Dari masing-masing jurusan ya, kalau kalian sudah masuk di masing-masing jurusan ini akan terbagi lagi menjadi kelompok di kelas masing-masing ya. Kalau dari jurusan atau kompetensi kalian OTKP ini nanti akan ada 3 kelas ya. Ada 3 kelas yang masing-masing kelas ini berisi 36 siswa ya. Jadi yang peserta didik yang sekarang diterima di OTKP, jurusan OTKP, maka nanti akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok belajar atau 3 kelas. Yang namanya adalah yang pertama 10 OTKP 1, 10 OTKP 2, 10 OTKP 3. Itu nanti kalian akan mendapatkan daftar atau kelompok kelas ini di masing-masing jurusan atau kompetensi kalian ya. Kalau mungkin saat ini masih umum ya, masih umum atau campur dengan yang lain, nanti kalau sudah proses pembelajaran kalian akan dikelompokkan menjadi kelompok kelas belajar ini ya. Sedangkan untuk jurusan atau kompetensi kalian AKL juga akan dibagi menjadi 3 kelompok kelas, yaitu kelas 10 AKL 1, 10 AKL 2, dan 10 AKL 3. Untuk BDP, jurusan BDP juga sama, akan dibagi menjadi 3 kelompok kelas, yaitu kelompok 10 BDP 1, 10 BDP 2, dan 10 BDP 3. Sedangkan yang untuk tata busana juga sama, dibagi dalam 3 kelompok kelas, 10 TB1, 10 TB2, dan 10 TB3. Sedangkan untuk tata kecantikan kulit dan rambut atau TKKR ini hanya ada 1 kelompok belajar, yaitu 10 TKKR, karena hanya 1 kelas. Sedangkan untuk seni tari juga sama, yaitu untuk seni tari juga terdiri hanya 1 kelompok belajar atau 1 kelas, yaitu 10 STAR itu. Maka dari sini barangkali kalian misalnya ya yang sudah diterima di jurusan atau kompetensi kalian tata busana ya, terus lalu nanti kalian masuk di kelas, misalnya masuk di kelas 10 TB3 ya, berarti menyebutnya kalian adalah siswa 10 TB3, dari siswa dari kelas 10 TB3. Kompetensi kalian atau jurusannya adalah tata busana, program keahliannya adalah tata busana juga, bidang keahliannya adalah pariwisata ya. Seperti itu ya, seperti itu, dan yang lain juga semacam itu kalau menyebutkan identitas kelasnya. Ya ini dari kalian harus hafal ya, kalian itu masuk di bidang keahlian apa, di program keahlian apa, kompetensi keahlian atau jurusannya itu apa, dan juga tentunya kelas, kalau kelas mudah dihafal itu. Itu semuanya harus kalian kenali, kalian pahami di masing-masing jurusan atau kompetensi kalian, karena itu menjadi identitas kalian saat menjadi siswa SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Dari masing-masing program keahlian atau kompetensi kalian tadi mempunyai seorang, yaitu yang menjadi ketua kompetensi keahlian. Ya, ini yang nanti yang banyak mengurusi di jurusan masing-masing, yaitu mengurusi proses pembelajaran kalian, mengurusi proses nanti mengikuti ujian dan seterusnya ya. Itu semuanya ini adalah mempunyai ketua program keahlian atau ketua kompetensi keahlian. Bagi siswa yang diterima di jurusan OTKP itu mempunyai ketua program kalian atau ketua kompetensi kalian, yaitu Ibu DRA Erni Handayani MPD ya. Untuk siswa yang diterima di AKL
yaitu mempunyai ketua jurusan atau ketua kompetensi keahlian, yaitu Bapak Munaji SPD MM. Siswa yang diterima di BDP ya, yang sekarang masuk di BDP itu mempunyai ketua jurusan atau ketua kompetensi keahlian adalah Ibu DRA Estiara Marheni. Untuk jurusan tata busana yaitu mempunyai ketua atau ketua jurusan atau ketua kompetensi keahlian Ibu Endang Wuryaningsih SPD. Sedangkan untuk yang seni tari ini mempunyai ketua jurusan yaitu Ibu Suharyati SPD MMPD. Dan yang terakhir adalah dari TKKR, itu ketua jurusannya adalah Ibu Sahrina Firdausi SPD. Ya ini adalah Bapak dan Ibu yang nanti akan banyak sekali berhubungan dengan kalian semua dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Ini adalah Bapak dan Ibu ketua jurusan dari kalian semua di masing-masing kompetensi keahliannya. Dan selanjutnya ini adalah berikut daftar mata pelajaran atau struktur kurikulum. Ini isinya adalah daftar mata pelajaran yang akan kalian ikuti dan kalian laksanakan selama menjadi peserta didik di SMK Negeri 2 Nganjuk ini ya. Ini adalah nama-nama mata pelajaran kelompok muatan nasional, ada kelompok muatan kewilayahan. Dari sini semua sifatnya adalah mata pelajaran umum yang barangkali kalian sudah tidak asing lagi. Ini adalah mata pelajaran yang nama-namanya sama persis dengan mata pelajaran yang ada di SMP atau MTS, yaitu ada pendidikan agama, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika dan seterusnya ya. Ini barangkali yang beda hanya jumlah jamnya ya. Itu yang kelompok muatan kewilayahan ini adalah ada seni budaya, juga ada pendidikan jasmani olahraga kesehatan, ada mata pelajaran mulok bahasa Jawa, dan ini adalah yang keempat, ini adalah barangkali yang baru ya. Yang baru yaitu mata pelajaran namanya bimbingan ya, hanya bimbingan teknologi informasi dan komunikasi ya. Ini adalah bimbingan untuk melatih keterampilan mengoperasikan komputer ya. Ini mata pelajaran bimbingan TK ini. Itu melatih keterampilan mengoperasikan komputer untuk semua ya, untuk semua jurusan atau semua kompetensi kalian. Jadi ini adalah mata pelajaran untuk peserta didik dari semua jurusan ya. Semua jurusan sama ya. Ini mata pelajaran kelompok A muatan nasional dan muatan kewilayahan, ini semua jurusan mata pelajarannya adalah sama. Semua menerima mata pelajaran ini. Sedangkan yang untuk mata pelajaran khusus ya ini adalah mata pelajaran yang khusus yang akan dipelajari oleh peserta didik yang masuk di jurusan OTKP ya, atau kompetensi keahlian OTKP ya. Ini ada mata pelajaran di kelas 10, ada mata pelajaran di kelas 11 dan 12. Mata pelajaran di kelas 10 ini ada 7 mata pelajaran ya, yaitu simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA ya. Di kelompok kedua ada teknologi perkantoran, korespondensi dan kearsipan. Ya, ini 7 pelajaran ini adalah yang akan kalian pelajari di siswa yang di jurusan OTKP, yaitu pada saat kelas 10. Selanjutnya adalah untuk jurusan akuntansi atau AKL ya. Ya, ini juga ada 8 mata pelajaran untuk
kelas 10 yang jurusan AKL, yaitu yang pertama ada simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA. Ya. Yang kelompok 2 adalah etika profesi, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Ada 8 mata pelajaran untuk siswa jurusan AKL, yaitu selama di kelas 10. Berikutnya adalah untuk siswa yang ada di jurusan BDP. Ya, ini ada 7 ya. 4 untuk yang kelompok pertama ini ada simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Sedangkan kelompok 2 adalah ada marketing, ada perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis. Ada 7 mata pelajaran. Ini yang akan dipelajari kelas 10 untuk jurusan BDP. Sedangkan yang lain nanti dipelajari saat kelas 11 dan 12. Berikutnya adalah untuk siswa yang masuk di jurusan atau kompetensi keahlian tata busana. Ini mata pelajarannya juga ada 7 pula, yaitu simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Kelompok 2-nya pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, pembuatan pola. Yang keempat adalah teknologi menjahit. Ya, ini semua akan dipelajari oleh kelas 10 yang ada di kompetensi keahlian atau di jurusan tata busana. Selanjutnya adalah untuk jurusan atau kompetensi keahlian seni tari. Ini ada 6 pelajaran yang dipelajari di kelas 10 ya, yaitu simulasi dan komunikasi digital, tinjauan seni, dasar-dasar kreativitas. Kelompok kedua adalah olah tubuh, gerak dasar tari, dan iringan tari. Ada 6 pelajaran yang dipelajari oleh kelas 10 jurusan seni tari. Sedangkan pelajaran yang lain akan dilaksanakan di kelas 11 dan 12 nanti. Yang terakhir ini adalah dari jurusan TKKR ya. Ini juga ada 6 mata pelajaran yang dipelajari di saat kelas 10 ya. Yaitu simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Yang pelajaran yang kedua dari dasar program keahlian yaitu sanitasi dan higien kecantikan, anatomi dan fisiologi. Ketiga adalah kecantikan dasar ya. Ini ada 6 mata pelajaran yang dipelajari di saat nanti kelas 10 ya. Sedangkan pelajaran yang lain dipelajari di kelas 11 dan kelas 12 ya. Itulah masing-masing mata pelajaran. Ada yang sifatnya umum dipelajari oleh semua jurusan sama, dan juga ada mata pelajaran kejuruan yang dipelajari khusus untuk masing-masing kejuruan itu pula ya. Untuk proses pembelajarannya, yaitu pelaksanaan pembelajarannya ya, setelah tahu tadi semua mata pelajaran yang akan diikuti itu apa saja, dan sekarang diikuti di jadwal semacam ini ya. Jam masuk sekolah itu, jam belajar di sekolah itu dengan waktu yaitu 5 hari belajar ya, atau 5 hari kerja ya. Loh. Jadi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Sabtu tidak ada pembelajaran. Jadi masuknya itu mulai Senin sampai dengan Jumat, karena kita menganut atau mengikuti pola masuk yaitu 5 hari pembelajaran. Ini dilaksanakan pada saat waktu
normal ya. Tapi sekarang pada saat ini situasi masih pandemi COVID-19, maka pembelajaran dengan waktu yang reguler semacam ini tidak bisa dilaksanakan karena pelaksanaannya tidak menggunakan tatap muka semacam ini tapi menggunakan daring. Ini kalau waktu normal tiap hari masuk hari Senin, Selasa itu masuk jam 7, pulangnya jam 4. Nah, sedangkan untuk hari Rabu, Kamis dan Jumat itu masuk jam 7, pulangnya jam 3:15, 15:15. Ini kalau waktu kondisi normal bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolahan. Tapi karena ini adalah belum memungkinkan dilaksanakan, maka pembelajarannya sekarang dengan menggunakan dengan sistem daring, dengan sistem pembelajaran jarak jauh juga dilaksanakan dalam 5 hari pembelajaran. Ya, ini dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau dari rumah, atau lebih dikenal dengan sistem pembelajaran dengan daring, yaitu sama dilaksanakan di hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu lebih diperpendek, yaitu hanya mulai dari jam 7.30 berakhir sampai dengan jam 1 siang, jam 13.00 gitu. Pembagiannya satu mata pelajaran, misalnya ini hari Senin, mata pelajaran yang pertama jam 7.30 sampai jam 8.30. Setelah itu jeda 30 menit, setelah 30 menit baru masuk ke mata pelajaran yang kedua, jam 9 sampai jam 10. Ada jeda lagi 30 menit, baru masuk lagi mata pelajaran ketiga, jam 10.30 sampai 11.30. Nah, ada jeda lagi kalau masuk mata pelajaran keempat, yaitu jam 12.00 sampai jam 13.00 atau jam 1 siang. Nah, demikian selanjutnya untuk hari Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu dan Jumat ya, itu pembelajaran juga semacam ini. Nah, tentang mapel ke-1 itu apa ya, nanti ada jadwal khusus yang akan terinci yang akan disampaikan kepada kalian semua setelah kalian selesai mengikuti kegiatan MPLS ini. Ya, nanti mata pelajaran ke-1 itu kelas 10 itu apa, itu akan dirinci lebih lanjut. Ya. Tapi gambarannya semuanya pelaksanaan semacam ini. Ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Setelah mengikuti proses pembelajaran, tentunya kalian yang perlu harus diketahui sejak dini atau sejak awal masuk ini adalah bagaimana proses kenaikan kelas yang diterapkan di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Ini perlu kalian ketahui supaya kalian mengetahui rambu-rambunya ya, mengetahui bagaimana seharusnya kalian mengikuti proses pembelajaran ini supaya bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Ini ada ketentuan untuk naik kelas. Ini peserta didik bisa naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu menyelesaikan atau mengikuti semua program pembelajaran selama 2 semester dalam 1 tahun, yaitu semua mata pelajaran yang sudah saya sebutkan tadi di atas itu harus semua diikuti dalam proses pembelajarannya. Yaitu. Yang kedua adalah memiliki sikap atau karakter sekurang-kurangnya baik. Jadi sikap kalian atau karakter kalian harus baik, minimal, dan juga sangat baik. Ya, itu yang bisa naik kelas ya. Sedangkan yang karakter atau sikapnya kurang atau cukup ya, itu tidak akan naik kelas ya. Terus lalu sikap atau karakter apa yang dikatakan
cukup atau kurang ya, atau tidak baik gitu. Ya, misal ya dari sikap atau karakter yang tergolong tidak baik itu adalah apabila kalian tersangkut oleh masalah penggunaan atau peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba, ya, itu maka kalian digolongkan mempunyai sikap atau karakter tidak baik. Ya, itu mengakibatkan kalian akan tidak naik kelas. Ya. Terus contoh lagi, ya, jadi kalian ada yang tersangkut masalah kriminalitas, ya, apa itu tawuran, apa itu pencurian, ya, atau mungkin kasus yang lain yang mengakibatkan kalian bisa dipidanakan atau dihukum. Nah, itu juga kalian tergolong nanti mempunyai sikap yang atau karakter yang tidak baik. Juga akan bisa mengakibatkan kalian untuk tidak naik kelas. Ada lagi sikap yang mungkin dianggap kurang baik. Ya. Ini khususnya untuk anak putri. Ya. Apabila selama belajar di SMK Negeri 2 Nganjuk ini kalian mengalami hamil, ya, atau ketahuan hamil, maka ini juga kalian tergolong mempunyai sikap atau karakter yang kurang baik. Maka akibatnya kalian juga bisa tidak naik kelas. Ya, itu. Berikutnya adalah yang ketiga, mempunyai nilai ekstrakurikuler kepramukaan juga yang harus baik pula. Ya, itu. Maka dari itu untuk peserta didik baru ini kalian semua wajib mengikuti ekstra pramuka agar mempunyai nilai kegiatan kepramukaan. Ini nilainya minimal sekurang-kurangnya juga baik. Ya, itu. Yang keempat adalah batas nilai. Ya. Nilai SKM mata pelajaran kelompok A dan B ini adalah minimal harus dapat nilai 60, untuk kejuruan harus dapat nilai 65. Ya, itu. Apabila kalian nanti mulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester, atau ujian semester, ujian naik kelas, ya, nilai kalian di bawah 60 atau di bawah 65, ini maka kalian akan terancam tidak naik kelas, yaitu ini. Yang terakhir adalah tentang kehadiran. Ya. Kehadiran mengikuti pembelajaran itu harus sekurang-kurangnya 95% itu harus hadir mengikuti pembelajaran di kelas. Kecuali tidak hadir atau tidak masuk itu karena sakit atau karena izin keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan catatan harus ada surat dari orang tua yang menyatakan anak kalian itu sakit atau kalian itu izin. Tapi kalau kalian tidak ada surat keterangan, maka akan dinyatakan dengan tanpa keterangan atau di absensi A. Ya. Kalau absensi A-nya itu lebih dari 5%, maka kalian terancam tidak naik kelas. Ya. 5% itu perkiraan berapa hari? Ya. Perhitungannya kalau 5% itu adalah sekitar 10-11 hari dalam 1 tahun. Itu jumlah absensi tanpa keterangan. Apabila sejumlah itu ada 10-11 absensi A, maka kalian akan terancam untuk tidak naik kelas. Nah, itulah ya gambaran proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Ya. Dari rambu-rambu ini kalian mulai sejak sedini mungkin sudah bisa mengantisipasi. Oh, saya harus berperilaku seperti ini, saya harus belajar semacam ini supaya nilai saya tidak di bawah SKM, ya, dan saya harus mengikuti kehadiran yang tertib, disiplin supaya saya tidak terancam untuk tidak naik
kelas. Yaitu ini perlu saya sampaikan sekarang supaya kalian bisa mengetahui apa yang harus kalian laksanakan saat melaksanakan proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Ya. Dengan apa yang saya sampaikan ini, semoga kalian bisa mengikuti, memahami, dan melaksanakan sehingga cepat beradaptasi dengan lingkungan yang ada di SMK Negeri Nganjuk, sehingga proses pembelajaran yang kalian ikuti bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Itu semua adalah harapan kita semua agar pelaksanaan proses pembelajaran bagi peserta didik baru itu juga bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Demikian tadi anak-anak semuanya, materi tentang pengenalan kurikulum telah kita pelajari. Dengan apa yang telah tadi saya sampaikan, semoga kalian bisa cepat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan di SMK Negeri Nganjuk, sehingga dalam nanti pelaksanaan pembelajaran kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Yang tentu pada minggu-minggu ini setelah pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah ini akan diteruskan yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang mana masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya seperti yang dilaksanakan kita pada saat ini. Semoga walaupun pelaksanaan pembelajaran masih daring atau jarak jauh, kami berharap kalian semua bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran yang nanti akan kalian ikuti. Sesuai dengan jadwal, nanti kalian akan menerima proses pembelajaran secara daring. Diikuti dari rumah ya masing-masing, yaitu dengan mengikuti metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Selamat kepada kalian semua menjadi siswa baru SMK Negeri 2 Nganjuk. Sekian yang kami sampaikan tentang pengenalan kurikulum SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senantiasa memakai masker saat berada di luar rumah.